Dah. Kita akan mulai. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Adik-adik sudah siap? Iya, adik-adik sudah siap ya. Oke, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikap-sikapnya? Sikapnya yang baik ya. Alkitabnya boleh disiapkan di atas meja. Nanti Kak, iya pinter sekali. Ya, nanti Kak Virsi akan firman Tuhan. Silakan Kak Virsi. Terima kasih Kak Novi, adik-adik. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, sebelum membuka dan membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu memohon bimbingan dari Roh Kudus. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami boleh memuji namamu ya Tuhan dengan lagu-lagu kami. Dan biarlah lagu-lagu itu boleh menjadi persembahan di mata Tuhan. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus agar kami dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut Kak Virji boleh menjadi berkat bagi adik-adik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, semua udah siap dengan Alkitabnya. Kita mau buka dari 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 12. 1 ya, sampai 12. Perjanjian lama ya. Udah. Kak, aku mau ambil pensil ya. Iya, silahkan. Ini apa bukain? Dari apa tuh? Kita berapa? 2 Tawarikh 15. 2 Tawari. Iya, perjanjian lama ya. Bobi. Mantap. Ya. Di sini yang anak kelas 3 boleh bergantian baca nih, yang sudah lancar baca. Saya kelas 1. Tapi udah lancar bacanya Bobi. Ya. Oh, pinter. Boleh. Berarti nanti Bobi baca ayat. Aku juga mau baca. Kinan juga mau baca. Oke, boleh. Iya. Kinan sama Amero ya. Ayat 2 dan ayat 3. Berapa 2 Tawari ayat berapa? 1 sampai 12. 1 sampai 12. Ya. Tuh ada ya di layarnya ya. Kamu harus kuat. Sudah dapat semua? Sudah, Kak. Oke. Sudah. Belum. Ya. Sudah, Kak. Saya satu ya. Soalnya saya sudah bisa membaca. Juga aku. Ya. Satu. Saya tunjuk, kakak tunjuk satu persatu ya. Pertama Bobi dulu aja. Kemudian tadi siapa yang bilang mau baca? Kinan. Ya. Kinan dan adiknya siapa namanya? Tapi dia belum. Oh, belum bisa baca. Oke, Kinan aja. Berarti Kinan ayat 2. Terus nanti 3. Talita. Ya. Ayat 4. Noel. Lalu ingat ya. Ayat 5 Ivi. Ayat 6 Mariska. Ayat 7 Ayat 1 Ara. berapa? Ayat 1 berapa? Ayat 1 siapa? Kamu, Bobi. Bobi ya, ayat 1 ya. Itu dulu, nanti selanjutnya kakak tunjuk lagi berikutnya. Ayo. Sekarang kita mulai dulu baca dari Bobi, lalu Kinan, Talita, Noel. Ya, satu-satu ayat. Silahkan, Bobi. Oke. Pembaharuan oleh Azar ya bin Oded
dihingapi roh Allah. Oke. Ayat 2. Ayat 2, Kinan. Ya. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ya. Ayat 3, Talita. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Noel, ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. TV ayat 5. Ayat 5, sayang. Pada berkenan ditemui oleh pada zaman itu dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Oke, Noel ayat 6. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai pesesakan. 7, Tara. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Oke, Fabio bisa baca ayat 8. Mariska nanti 9. Bisa, Kak. Ya, silakan ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Oke, Mariska 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyerang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Oke, Michelle Martowiryo bisa baca ayat 10. Mic-nya dibuka dulu, sayang. Bisa baca? Ayat 10. Bisa? Michelle. Oke. Kita pindah dulu ke Sasha. Sasha bisa baca ayat 10. Mic-nya dibuka dulu, sayang. Sasha, mic-nya dibuka dulu. Ya. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Oke. Zoe, nomor ayat 11 bisa? Belum bisa baca. Ezio, ayat 11, sayang. Baca ayat 11 bisa, Ezio? Bisa. Oke, baca.
Mic-nya dibuka dulu. Esyo bisa nggak sayang? Bisa, Kak. Iya, silahkan ayat 11. Ya, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya masih ketutup. Bagaimana bisa? Oke. Ntar deh, siapa namanya? Ezio, ntar ya, kalau ada pertanyaan boleh bisa dijawab nanti. Biar kita lanjut dulu bacanya. Safiera bisa baca ayat 11? Ya, silakan. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Oke. Kenocha 12 terakhir. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Iya, terima kasih ya yang sudah bantu baca. Nah, dari bacaan tadi nih adik-adik, kakak mau tanya. Ada yang tahu tentang peraturan? Boleh dibuka ya mic-nya kalau mau jawab ya, tapi tidak berisik. Tahu, Kak. Apa itu peraturan? Ada yang bisa jawab? Aturan yang harus kita taati. Iya, peraturan yang harus dilaksanakan, peraturan yang harus ditaati, ya. Kenapa dibuat peraturan? Ya. Supaya tidak berantakan. Oke, ada lagi? Supaya hidup tertib. Supaya hidup tertib, supaya tidak berantakan, ya. Supaya semuanya bisa Harus disiplin. Disiplin, ya. Untuk siapa peraturan itu dibuat? Untuk kita semua. Supaya semua tertib, supaya semua teratur, semua bisa hidup dengan nyaman, ya. Nah, kalau peraturan yang sudah dibuat itu dilanggar atau tidak dipatuhi, akibatnya apa? Akan mendapatkan hukuman. Ya. Ada lagi? Ngomongnya di bawah situ tuh. Mau. Kalau peraturan dilanggar, sudah tentu akan terjadi kekacauan, ya, akan terjadi kekacauan, ketidakdisiplinan, ya. Semua itu akibat kita tidak mentaati peraturan yang sudah dibuat. Ya, misalnya peraturan lalu lintas. Lampu hijau untuk apa? Jalan. Kendaraan berjalan, orang menyeberang. Lampu merah harus Berhenti. Pada saat lampu merah, lalu ada kendaraan yang ada 3 lampu, satu warna merah, apa yang satu terjadi? warna kuning. Ayo, kalau menerobos lampu merah, apa yang terjadi? Ya. Polisi. Bisa terjadi kecelakaan. Kecelakaan, bisa ditilang Pak Polisi, ya benar semuanya, ya. Itu Kalau ya. lampu kuning artinya menunggu. Oke, hati-hati, siap-siap ya untuk jalan. Nah, kalau sampai kita terjadi kecelakaan, itu banyak orang yang akan menderita, banyak orang yang akan dirugikan akibat Dan dari meninggal. ya akibat dari ketidaktaatan kita, ya. Nah, apalagi contohnya, misalnya, jangan membuang sampah sembarangan di got, di kali, ya. Apa akibat dari membuang sampah sembarangan seperti di got atau di kali? Banjir. Banjir, ya. Bisa
Anak-anak Kristen kita harus taat dan patuh kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, ya, selalu mendengarkan. Gimana sih kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus akan, atau apa yang peraturan apa yang harus kita taati sesuai dengan Tuhan Yesus? Gimana kita tahu? Melalui apa kita bisa tahu? Baca Alkitab. Iya, di dalam Alkitab itu semua tertulis. Semua ajaran tertulis di situ untuk selalu kita taati, ya, untuk selalu kita patuhi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh cerita, baik itu tentang raja-raja atau nabi-nabi, orang-orang saleh, ya, yang hidupnya taat dan patuh kepada firman Tuhan. Nah, salah satunya orang yang kuat. Ya, salah satunya seperti yang tadi kita sudah baca dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Ayat 12. Ada raja siapa yang namanya disebut tadi? Ada yang ingat? Raja. Nama rajanya siapa? Yang tadi dibaca? Raja Azaria. Nah, tuh ada gambarnya tuh di-share sama Kakak Denis. Ada namanya raja apa itu? Asa. Kalau Azaria tadi nabi yang datang kepada Raja Asa. Ingat, Asa, 3 huruf, A-S-A, Asa. Ya, Raja Asa. Ya, Raja Asa itu di mata Tuhan hidupnya sangat baik. Hidupnya taat kepada Tuhan, patuh terhadap Tuhan. Ya, sehingga ini lagu-lagunya lagi si Kayawan tuh. Ada lagi yang udah Messi, Matthew, Tita. Kacau omong belum ada. Kehidupan Raja Asa ini selalu baik di mata Tuhan. Ya, Raja Asa adalah salah satu keturunan dari Raja Daud, ya, yang juga menjadi raja. Ya, nah, Raja Asa ini memerintah sangat sedih semasa pemerintahan dia. Penduduk Yehuda di sekitarnya itu sangat jauh dari taat dan patuh kepada Tuhan. Ya, kehidupannya sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Ya, nah, apa yang rakyat Yehuda lakukan sehingga Raja Yehuda sangat sedih dan prihatin? Dari bacaan tadi kita bisa tahu bahwa bangsa Yehuda menyembah patung dewa-dewa. Bukan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah patung. Patung yang seperti apa? Kak Denis boleh share patungnya, gambar patung yang sedang disembah Yehuda. Nah, itu ya, besar ya patungnya ya. Nah, patung-patung seperti itu, sejenis itu, bentuknya beda-beda, tapi harus beremas. Benda mati, ya, benda mati. Ya, patung itu bisa bernapas tidak? Tidak. Jadi dia adalah kalau mau bernapas ya meski dicerita. Berarti patung itu benda mati. Ya, apa yang bisa dilakukan benda mati? Tidak ada yang bisa dilakukan benda mati. Tapi pada saat itu bangsa Yehuda beribadah, berdoa kepada patung itu, gitu, ya. Nah, disitulah Raja Asa merasa sangat prihatin, sangat sedih patungnya, karena melihat bangsa Yehuda menyembah patung, ya. Lalu kekacauan terjadi di bangsa Yehuda karena mereka tidak taat kepada Allah, ya. Mereka menyembah patung-patung, bukan menyembah Allah. Di sini kita kalau berdoa kepada siapa? Pada Allah. Ya, ketuaan Allah. Masa kepada itu, masa kepada patung.
Jangan berdoa pada patung ya. Patungnya nggak bisa apa-apa. Patung kan benda mati. Itu betul ya. Ingat loh, ingat ya. Nah, tapi yang membuat Raja Asa sangat sedih lagi adalah ada satu anggota keluarganya yang juga menyembah patung. Siapa? Siapa yang ingat tadi bacaan tadi? Siapa keluarga Raja Asa yang juga menyembah patung? Neneknya. Ya, neneknya Raja Asa ternyata juga menyembah patung. Rasanya gimana ya, rasa sedih banget. Tapi di tengah kesedihannya, datanglah Nabi siapa? Tadi ada yang sebut tuh. Nabi siapa? Ayo yang datang. Asaria. Nabi Asaria datang kepada Raja Asa. Mirip ya namanya ya. Oke. Nah, Nabi Asaria ini tambahin Ria. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, Nabi Asaria meyakinkan Raja Asa untuk tidak takut ya, bahwa Tuhan itu ada loh adik-adik. Tuhan itu ada ya, dan supaya Raja Asa kuat dan tidak putus asa pada saat menghadapi situasi bangsa Yehuda. Raja Asa diajak untuk tidak takut, tidak gentar, untuk mengajak kembali penduduk Yehuda menyembah Tuhan. Ya, untuk menyembah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Akhirnya karena Raja Asa terkesan dengan nasihat dari Nabi Asaria, Raja Asa akhirnya bertekad untuk mengajak seluruh bangsa Yehuda kembali taat kepada Tuhan. Nah, dan hidup juga lebih baik. Apa yang Raja Asa lakukan untuk bisa mengajak kembali rakyat Yehuda menyembah Tuhan? Apa? Seperti di gambar tuh, masih ada gambarnya. Berhala disingkirkan ya. Semua patung-patung dimusnahkan, dihilangkan ya, supaya dimusnahkan. Untuk apa kalau nggak dimusnahkan? Buat pajangan gitu. Kan maksudnya dihancuri. Ya, dimusnahkan sama dengan dihancurkan ya, sama. Ya, semua patung dewa-dewa dihancurkan, dimusnahkan. Lalu Raja Asa mengumpulkan semua rakyatnya dan mengajak untuk berjanji taat dan patuh hanya pada perintah Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan, rakyat Yehuda melihat tekadnya Raja Asa, mereka akhirnya menyadari dan kembali patuh dan taat kepada Tuhan. Ya. Nah, kita sebagai manusia seringkali seperti bangsa Yehuda. Ya, tidak patuh, tidak taat, baik kepada peraturan, baik kepada firman Tuhan, baik kepada orang tua, ya. Nah, contohnya seperti apa misalnya? Misalnya ada PR, ya, ada PR, atau ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Nah, pada saat adik-adik harusnya membuat PR, tapi adik-adik malahan ngapain? Ayo. Main game. Enggak. Nah, kayak gitu juga. Nah, akhirnya, juga. Iya, akhirnya PR-nya nggak kebuat. Besok pas ibu guru tanya, ayo anak-anak kumpulkan PR-nya. Wah, aku belum buat. Apa akibatnya kalau tidak buat PR? Dihukum. Iya, dihukum, pasti dikasih tugas tambahan. Ya, malahan dikasih tugas tambahan. Maka itu taat peraturan. Maka itu taat kalau ada tugas dikerjakan, ya. Atau misalnya besok mau ulangan, tapi kita santai-santai, malahan nonton film anak-anak Doraemon. Tuh, males. Malah tiduran di meja ya, kayak di gambar yang di-share tuh. Malah tiduran, males-males, pikirannya kemana-mana, ya. Sampai akhirnya nggak bisa. Oh, kemarin pas ujian dapat nilai 100. Aku mau nanya. Apa? Kelasnya itu digabung atau dipisah? Apanya? Kelasnya digabung atau dipisah? Kan ini sudah dipisah, sayang. Ya, oke, lanjut ya. Nah, seperti itu.
Seperti itu ya. Pada saat kita harusnya belajar, kita malah itu ujiannya ya. 100 Akhirnya pas kita hidupnya, kalau kita tidak mentaati peraturan, kita hidupnya jadi tidak berantakan dan tidak teratur, tidak disiplin ya. Nah, akibatnya lagi adalah nilainya jadi jelek. Nilainya jelek. 94, 96, 100. Nah, hebat. Tapi kalau nilainya jelek, tidak naik kelas. Siapa yang sedih kalau tidak naik kelas? Ayo. Orang tua. Kamu juga pasti. Ketinggalan teman-teman kan? Nah, kita seringkali menyakiti orang-orang di sekitar kita tanpa kita juga sadari. Misalnya, kita membantah orang tua. Ya, kita membantah orang tua, atau justru kita menyakiti teman-teman kita, baik itu dengan perkataan kita, baik itu dengan fisik gitu ya. Kita kadang-kadang suka ngatain teman, ya itu nggak baik ya adik-adik. Ngatain teman itu kita nggak tahu seberapa sakit hati teman-teman kita pada saat kita ngatain. Ya, makanya kalau kita nggak mau dikatain, jangan ngatain temannya. Ya, kayak seperti itu. Nah, sebagai anak-anak Kristen harus melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak gampang, memang tidak mudah untuk selalu taat, untuk selalu patuh, ya. Tapi adik-adik bisa melakukan semua itu dengan selalu berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Roh Kudus, ya. Adik-adik juga dengan rajin membaca firman Tuhan, pasti adik-adik tahu apa yang harus adik-adik kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus adik-adik lakukan dan patuhi sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, ya. Nah, sediakan selalu waktu kalian untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah membatasi adik-adik harus berdoanya sekali sehari, tidak. Tapi kapanpun adik-adik membutuhkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, adik-adik berdoa. Ya, karena tanpa penyertaan Tuhan, tanpa penyertaan Roh Kudus, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, jangan kalian membiarkan keinginan kalian atau kesenangan kalian itu membuat kita jadi melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ya, jangan biarkan itu terjadi kepada adik-adik. Ya, seperti tadi, kayak misalnya malas belajar. Nah, langsung adik-adik ingat firman Tuhan hari ini bahwa aku harus taat. Aku harus kuat melawan kemalasanku, melawan kengantukan. Nah, melawan kalau kita lagi ngantuk, kita harus kuat supaya tidak mengantuk, ya. Kita harus kuat untuk bisa bangkit lagi, semangat lagi, ya. Dan jangan lupa tetap memohon penyertaan dari Tuhan, ya. Selalu berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Nah, untuk memperbaiki semua ketidaktaatan kita harus semangat, ya, untuk hidup benar. Kita mesti punya keinginan gini, pokoknya aku harus menjadi anak Tuhan yang hidupnya benar di mata Tuhan, ya. Jaga perkataan, ya, tidak menyakiti orang, ya, baik dengan fisik misalnya memukul atau menonjok, ataupun dengan kata-kata seperti tadi kakak bilang, ya, ngatain teman dan sebagainya, atau membantah orang tua, ya. Tidak perlu takut menghadapi tantangan, ya, untuk hidup lebih baik, ya. Harus berani mengalahkan kemauan-kemauan yang cuma menyenangkan diri adik-adik sendiri, ya, alasan dan sebagainya. Semangat selalu, rajin selalu sekolah minggu, ya, supaya semakin kuat adik-adik di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ya, seperti ada gambar, Kak Denis boleh gambar Tuhan Yesus yang sama anak-anak? Ya, di situ kalian bisa lihat ada gambar Tuhan Yesus sama anak-anak yang seusia-usia kalian, ya, seperti adik-adik, ya. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik, ya, termasuk mengasihi kakak. Untuk itu kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dengan cara apa? Selalu patuh, selalu taat kepada perintah Tuhan, ya, dan selalu memohon penyertaan Tuhan melalui berdoa dengan memohon Roh Kudus agar menyertai kehidupan kita, ya, supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan, selalu taat kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik, dari cerita Raja Asa, apa yang bisa adik-adik simpulkan
untuk bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik. Raja Asa itu tadi disebutkan adalah raja yang taat dan patuh kepada firman Tuhan. Lalu Raja Asa itu berani dan tidak takut, ya, serta kuat mengalahkan kesedihannya dengan cara apa? Ada yang bisa jawab? Dengan cara memusnahkan patung dewa-dewa yang disembah bangsa Yehuda. Ya, pada saat itu Raja Asa akhirnya bertekad dengan kekuatan yang daripada Tuhan juga, ya, dengan tidak takut untuk mengajak bangsa Yehuda kembali menyembah Tuhan. Ya, adik-adik, ada yang mau bertanya firman Tuhan hari ini? Tidak. Oke. Jadi kesimpulannya adalah hari ini apa yang bisa adik-adik bawa pulang untuk menjadi berkat di sekitar? Hidup taat kepada Tuhan, hidup taat kepada orang tua, ya, dan selalu berdoa, rajin baca Alkitab supaya kita hidup teratur, tidak membuat kekacauan, ya, tapi jadi berkat. Jadilah berkat dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ya, dimanapun kita berada, jadilah berkat. Oke, semua bisa jadi berkat untuk Tuhan Yesus, untuk sesama, bisa? Jadi Udah ya Kak Den? Kan? Ini kok di main room recordingnya? Ya, adik-adik, ambil menunggu Ramoti. Semuanya udah siap ya dengan 2 Tawarikh 15 ayat 7. Oke. Mana ya Ramoti? Masih lama kah? Kamu Aka, Ate, apa? Udah punya. Oke. Kalau gitu kita baca sama-sama aja ya, sambil kakak baca juga. Oke. Halo. 1, 2, 3. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Itu Tante Jacqueline majelis. Ya, itu. Iya, itu adalah ayat hafalan. Nanti boleh dikirim videonya ke mau pulang aja tuh. Kak Ruth ya, atau Kak Jacqueline ini majelis Betani 1 tuh. Cuman aku nggak tahu nama anak kecilnya. Kak Rani ya, seperti biasa. Oke. Nah, oke. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Maaf Kak Denis. Ya, boleh mic-nya Kak Denis. Kita mau berdoa. Tugasnya apa tadi? Oke, tugasnya tadi ayat hafalan di 2 Tawarikh 15 ayat 7b. Ayat 7b. Oke, ya. Kakak. Baiklah. Di Kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh kepada firman Tuhan. Agar kehidupan kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita kembali ke Kak Novi. Iya, terima kasih Kak Ferji. Baik, adik-adik, senang ya hari ini tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagus sekali. Di mana adik-adik kita akan belajar untuk menjadi anak-anak yang apa adik-adik? Anak yang taat. Ya, jadi mulai sekarang adik-adik coba. Kan judulnya juga kuat. Iya, coba sekarang mulai belajar untuk tidak bergantung kepada HP, tapi kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Yuk adik-adik untuk sambut firman Tuhan, kita mau menyanyi bersama-sama lagu TAAT. Oke?
Taat. T-A-A-T, taat. Ya, silakan kakak. Taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Oke, baik adik-adik. Terima kasih ya. Kita sudah menyanyi bersama-sama lagu TAAT Taat. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Ya, kita mau berdoa syafaat. Nah, adik-adik, ada adik kita Noel? Ada Noel? Ada Kak. Iya, ada Noel sama adik kita Mariska. Teman kita Mariska ada. Coba di raise hand aja dulu ya. Noel sama Mariska yang hari ini bertugas untuk apa? Untuk doa syafaat. Sama. Bisa ya di raise hand ya. Adik-adik yang lain semua sudah siap kita syafaat ya. Yang mulai siapa duluan nih? Kak, Noel atau Mariska? Noel duluan ya. Oke, Noel dulu. Nanti dilanjutkan oleh Mariska. Nah, setelah itu nanti Kak Novi akan tutup dengan doa. Oke ya. Baik, yang lain-lain, adik-adik yang lain kita siapkan hati kita yuk untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Silakan Noel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara, terkhusus untuk Pak Jokowi Widodo. Dan kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu, Ibu Pendeta, kakak-kakak layan, sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau kumpulkan kami bersama teman-teman untuk beribadah lewat Zoom. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Depok. Kiranya Tuhan Yesus berkati Bapak atau Ibu Pendeta bersama keluarga dalam pelayanannya. Tuhan, berkati juga majelis yang bertugas dalam pelayanan ibadah gereja. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan PA, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan juga kiranya Tuhan selalu memberikan roh kesabaran dalam mendidik dan menjaganya kami tentang Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, orang tua nih, yang saat ini sedang mengalami sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan lewat obat-obatan dan makanan. Karena kami yakin dan percaya mujizat Tuhan itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ya, baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa daripada adik-adik kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus mendengarnya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh adik-adik kami Tuhan, GPIB Immanuel Depok ini Bapa, di mana mereka juga Tuhan mau berkati untuk sekolah mereka, di mana mereka juga sudah melaksanakan ujian-ujian, kiranya Tuhan memberkati setiap nilai-nilai apa yang mereka cita-citakan, kiranya Tuhan mau berkati masa depan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua mereka, biarlah mereka pun juga boleh menjadi orang tua yang baik, yang dapat membimbing anak-anak ini Bapa di dalam
kehidupan iman Kristiani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik klien kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, untuk Albi Gense yang saat ini sedang sakit leukemia. Kiranya Tuhan mau tolong, Tuhan mau jamah, Tuhan berkati setiap obat-obatan yang diminum supaya diberikan pemulihan demi pemulihan Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Valerie, Lun, Yesaya, Leander, Christine, Jovanka ya Bapak, di mana mereka pun juga saat ini sedang dalam mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mau jamah, Tuhan mau berkati. Kiranya Bapa di surga senantiasa memberkati dalam kehidupan ini Bapa, memberikan kesembuhan bagi mereka. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh doa ini kepada tangan-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Baik adik-adik, terima kasih. Kita sudah berdoa syafaat. Nah, sekarang kita mau apa ya adik-adik? Kita mau apa ya? Lagu-lagu. Iya, baik adik-adik. Kita akan memberikan persembahan ya. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan untuk persembahannya. Yang bisa minta tolong mama ya untuk berikan persembahan. Yuk kita mau nyanyi sama-sama yuk. Bila yang baik. Siap ya adik-adik ya. 2, 3. Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah sekarang waktunya adik-adik untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa men-scan QR code yang ada di layar menggunakan aplikasi bank atau dompet digital. Adik-adik boleh minta tolong ke mama, papa, ke oma, atau ke opa. Bisa juga adik-adik transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Nah, jangan lupa tambahkan kode angka 3 di belakang nominal transfernya. Jangan lupa ya, kode angka 3. Nah, sekarang kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik. Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah sekarang waktunya adik-adik untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa men-scan QR code yang ada di layar menggunakan aplikasi bank atau dompet digital. Adik-adik boleh minta tolong ke mama, papa, ke oma, atau ke opa. Bisa juga adik-adik transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Nah, jangan lupa tambahkan kode angka 3 di belakang nominal transfernya. Jangan lupa ya, kode angka 3. Nah, sekarang kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi
Ya, baik adik-adik, kita akan berdoa dulu untuk persembahan kita hari ini ya. Kita mau lipat tangannya, kita mau tundukkan kepalanya, kita mau bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami hari ini boleh memberikan apa yang bisa kami berikan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan ini dan biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kami semua, bagi kebesaran nama-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita mau mendengarkan warta PA dulu ya, karena ada beberapa pengumuman. Nah, sebentar lagi kan kita mau sama-sama merayakan hari apa ya? Hari Paskah ya. Nah, ini ada warta PA. Ya, ada warta PA. Ya. Nah, ini untuk pengumpulan, apa ya? Sebentar. Bukan. Aktivitas paling lambat hari Jumat pukul 12 siang. Tunggu sebentar ya. Ini bisa ya? Oh, bukan dari sana. Sebentar ya. Ini sinyalnya ya sayang ya. Sebentar ya sinyalnya. Oke, Kak Novi boleh bacakan saja ya. Adik-adik kan kita mau ada acara, mau memperingati, sebentar Kak Novi cari dulu. Sebentar ya. Kenapa tidak? Sebentar ya. Ini pengumpulan aktivitas. Ini adanya pengumpulan aktivitas ya, sebentar. Sebentar ya. Ini mana dia ya kemarin? Nah, ini adik-adik, ada pengumumannya gini, kita mau lomba menghias. Kita mau lomba menghias telur. Ya, nih di layar sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya. Adik-adik kita mau lomba menghias telur ya untuk memperingati Paskah nanti. Sebentar. Jadi meski bikin telur, meski beli telur tuh. Kirimnya ke siapa? Iya, nanti sebentar. Kalau untuk ini bisa. Cara kirimnya itu cara. Adik-adik sebentar ya. Nah, Kak Novi lagi bacain dulu ya. Nanti adik-adik simak dulu ya. Iya, sebentar ya Kak Novi bacakan dulu ya. Nah, untuk yang adik-adik kelas kecil ini ya, adik-adik nanti merekam proses menghias telur ya. Nah, adik-adik nanti merekam proses menghias telurnya, kemudian nanti mengirimkan foto serta video telur hiasnya melalui Google Drive. Nanti linknya akan diinfokan kemudian ya. Nah, kemudian adik-adik jangan lupa upload di Instagramnya adik-adik kalau ada ya. Dan adik-adik tag IG-nya, Instagramnya PelkatPA Immanuel Depok dengan caption Pasca PelkatPA ya. Pagar kemudian Pasca PelkatPA. Nah, batas pengumpulannya itu tanggal 9 April 2002. Kenapa sayang? Ada pertanyaan? Jadi itu kita mesti ngirim video. Video. Ya. Jadi, nah ini di sini nih ada kalau kelas kecil menghias menggunakan spidol, krayon, kapas dan kertas origami. Silakan adik-adik kreasikan kreativitasnya mau bikin apa. Ya, gimana cara masuk ke lombanya? Divideokan sayang. Ya, kalian buat di rumah, kemudian divideokan. Nah, videonya nanti dikirim. Nanti linknya ada dikirim sama. Oh, jadi maksudnya divideoin sambil
dibuat. Nah, terus Betul sekali ya, betul sekali. Tapi jangan lupa kalau punya Instagram, adik-adik upload di Instagram, kemudian tag juga IG-nya Pelkat PA, ya. Nah, pakai garis pagar, kemudian pasca Pelkat PA. Nah, itu masukin. Oke, jelas ya adik-adik ya? Jelas ya sampai di sini ya? Nah, Jadi ya. Nanti adik-adik infonya di-share di grup orang tua ya. Dan nanti di sana jelasin yang jelas. Oh iya, terima kasih Kak Denis ya. kalau gini mah baru seru. Seru kan? Iya. Bikin yang bagus, dihias yang bagus supaya bisa jadi juara semua. Ya, yang berikutnya tadi aktivitas apa namanya hari ini adik-adik bisa kirim ke kakak ini ya, kakak Layan, Kak Ayu ya. Nah, oke, minggu depan itu apa Kak? Minggu depan ibadahnya Maaf kita Kak, ibadah gabungan Kak. Oh gabungan. Minggu depan ibadahnya gabungan deh ya. Oke, itu saja apa namanya pengumumannya warta PA-nya kita hari ini ya. Untuk lomba adik-adik sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, dikumpulkannya tanggal berapa adik-adik? Masih ingat? Dikumpulkannya tanggal 9 April, ingat ya? Nah, oke adik-adik. 9 April. Iya. Nah, sekarang adik-adik siapa yang mau pulang? Siapa yang kok mau pulang? Emang adik-adik mah memang sudah di rumah ya. Kan Novinya kok lupa ya. Iya, kita akan akhiri ibadah kita hari ini adik-adik ya. Kita semangat, kita bersukacita, jangan lupa tadi firman Tuhan kita, jadilah anak-anak yang taat. Saya mau pulang. Iya. Iya, pulang ke rumah. Kita mau ini dulu, kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan, ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, adik-adik kita akan masuk ke dalam doa berkat, nanti akan dibawakan oleh Kak Eji. Ya, adik-adik kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami sehingga kami boleh mengakhiri ibadah ini, dan kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik, orang tua, dan kakak Layan semua. Amin. 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 Ibadah selesai.